Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5836. Din berkata dengan hormat, "Baiklah Tuan, saya akan memperkenalkannya kepada Anda." Charlie tersenyum dan tiba-tiba bertanya padanya. "Ngomong-ngomong, Din, bukankah seharusnya kamu memanfaatkan kesempatan makan untuk mengeluh kepada sipir penjara?" Din melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, Tuan, harap tenang saja. Saya tidak akan pernah mengeluh kepada sipir. Ada aturan tidak tertulis di penjara ini. Sesuai peraturan, masalah internal harus diselesaikan secara internal tanpa meminta bantuan sipir penjara. Ketika seseorang meminta bantuan kepada sipir penjara, dia telah melanggar aturan dan akan diturunkan ke tingkat rendah di penjara ini. Dan semua orang akan menggertaknya. Din tidak berbohong. Di penjara ini, sudah ada peraturan sejak lama. Lagi pula, orang-orang yang bisa masuk ke sini adalah anggota geng, penjahat berat, atau bandar narkoba. Semua orang ini memiliki dua karakteristik yang sama. Ciri pertama adalah mereka kejam dan tidak kenal ampun. Ciri kedua adalah mereka membenci orang yang melapor ke polisi. Jadi ketika seseorang diganggu di penjara ini dan berbalik, dan laporkan saja ke sipir penjara, dia akan dibenci semua orang di penjara ini. Dan orang-orang yang membuat aturan sejak awal, untuk sepenuhnya mencegah siapapun mengadu kepada penjaga penjara di belakang mereka. Jadi mereka selalu menggunakan hukuman gantung terhadap pelapor untuk mempertahankan efek jera dari aturan ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang dibunuh di penjara ini karena memberi informasi. Cara kematian mereka semua aneh. Beberapa di antara mereka ada yang gantung diri karena sangat kesal dengan perilaku membocorkan rahasia. Beberapa orang meninggal karena tidak sengaja jatuh saat berjalan. Beberapa orang meninggal karena tersedak sikat gigi mereka saat menyikat gigi. Dan beberapa bahkan meninggal karena tercekik karena tidak bisa buang air besar. Setelah banyak orang meninggal, pengungkapan pelanggaran internal hampir sepenuhnya dihilangkan di penjara ini. Dan Din dianggap sebagai wajah lama di sini, dan dia mengetahui aturan di sini dengan sangat baik. Menurut pendapatnya, meskipun dia sangat marah ketika dipukuli, disiksa dan dipermalukan oleh Charlie hari ini. Bagaimanapun, dia bertahan hidup untuk saat ini. Selama dia masih punya cara untuk bertahan hidup, dia tidak boleh melaporkannya. Karena itu sama saja dengan mendorong diri sendiri ke jalan buntu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Charlie secara kasar memahami aturan bertahan hidup di penjara ini. Maka dia bertanya lagi, jika terjadi konflik kekerasan yang serius di sini, apakah penjaga penjara akan turun tangan? Din berkata dengan jujur, di tempat ini, selama masih ada konflik kekerasan di antara para tahanan itu sendiri, mereka tidak akan pernah ikut campur. Mereka biasanya membiarkan para tahanan menyelesaikannya sendiri. Selama tidak ada nyawa yang hilang, mereka tidak akan pernah muncul. Setelah itu, Din menambahkan, karena tidak ada taman bermain luar ruangan di penjara ini. Jadi latihan di sini berhubungan dengan waktu makan. Biasanya setelah makan siang, para penjaga penjara akan mengirim semua orang kembali ke area penjara. Dan kemudian biarkan semua orang bergerak bebas di area tersebut selama 1 jam. Pintu semua sel terbuka, dan tahanan dapat bergerak bebas di area penjara. Jika ada teman atau musuh di sel lain, mereka bisa mendatangi mereka pada waktu ini setelah makan. Para penjaga penjara akan meninggalkan semua tahanan di ruang makan. Dan akan ada kegiatan di area kebugaran selama 1 jam. Dan semua orang akan dikirim kembali ke sel setelah 1 jam. Selama jam ini, para tahanan di kedua sel akan bersama. Jika ada teman atau musuh di sel lain, mereka juga bisa bertemu saat ini. Selama 2 kali jeda setiap hari, para penjaga penjara akan mengevakuasi area pembebasan. Membiarkan tahanan bebas bergerak. Jika terjadi konflik kekerasan antar tahanan, para penjaga tidak akan campur tangan. Charlie mengangguk dan berkata, "Seperti katamu, tunggu setelah makan malam, apakah kedua area penjara akan memiliki kegiatan bebas bersama?" "Ya." Din cepat berkata, "Siapa Peter Yeo yang kamu cari?" Jika dia berada di penjara ini dan tidak pernah berada di sel isolasi, atau jika dia terluka dan dikirim untuk dirawat, Anda bisa melihatnya sambil makan. Bab 5837. Untuk memuaskan Charlie sesegera mungkin, ke-15 tahanan itu mulai membersihkan segala sesuatu yang masih bisa dipindahkan sesegera mungkin. Mereka melemparkan semua perlengkapan tidur yang sudah lama tidak diganti ke kamar mandi.
meninggalkan beberapa orang untuk bertanggung jawab atas pembersihan. Dan sisanya segera mulai membersihkan di mana-mana. Sedangkan bagi yang terluka, selama masih bisa bergerak, mereka berusaha sekuat tenaga untuk ikut serta. Mereka yang kakinya patah duduk di tanah dan mengepel lantai dan separuh dinding. Berkat jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang kecil, tidak butuh waktu lama bagi para narapidana untuk membersihkan ruangan itu dan membuatnya bersih tanpa noda. Tak seorang pun dari 15 tahanan itu menyangka bahwa sel ini suatu hari akan lebih bersih daripada hotel bintang 5. Mereka tahu bahwa jika Charlie tidak puas dengan kebersihan sedikit pun, mereka tidak akan bisa menghindari makan fisik. Terlebih lagi, rasa sakit yang diberikan Charlie kepada mereka benar-benar tak tertahankan. Lantai yang dulunya menempel di sepatu mereka saat mereka berjalan kini berkilau seperti baru. Dan Anda bahkan perlu berhati-hati agar tidak terjatuh. Namun, bau badan dan bau rokok di ruangan itu sudah ada sejak lama. Dan akan sulit untuk menghilangkannya setelah beberapa saat. Jadi Charlie sementara menambahkan aturan lain. Tidak seorang pun diizinkan merokok di dalam sel atau kamar mandi. Kalau tidak, dia akan ditampar 100 kali. Meskipun semua tahanan ini sangat kecanduan merokok, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun keberatan saat ini. Pukul 5:30 sore, waktunya makan malam. Penjaga penjara datang untuk menghitung jumlah orang. Ketika dia melihat Dean yang terluka, dia sangat terkejut. Dia hendak bertanya apa yang terjadi. Kemudian dia melihat beberapa tahanan lain dengan tangan dan kaki terpenggal, dan dia pun semakin terkejut. Melihat Charlie yang baru tiba, dia tampak tenang dan puas. Karena tidak ada bekas luka di wajahnya, dia menduga semua ini dilakukan oleh Charlie. Namun, dia tidak menanyakan hal tersebut. Dia lebih memahami peraturan penjara daripada para tahanan lainnya. Para tahanan di sini tidak mengganggu penjaga kecuali jika diperlukan. Dan para penjaga di sini tidak mencampuri urusan internal para tahanan kecuali jika diperlukan. Penjara menerapkan 3 tujuan dari atas ke bawah. Pertama, jangan melawan. Kedua, jangan membunuh siapapun. Ketiga, jangan melarikan diri. Dengan kata lain, selama para tahanan tidak menyerang penjaga penjara, masih di dalam penjara dan belum mati, hal lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengenai konflik dan perebutan antara distrik penjara, di antara sel-sel, atau di dalam sel-sel, mereka selalu menutup mata. Saat ini belum ada satupun korban luka yang meminta pertolongan medis. Yang berarti mereka sendiri tidak ingin penjara ikut campur. Jadi penjaga penjara pun tidak repot-repot bertanya. Mereka hanya ingin menghitung jumlah tahanan dan membiarkan tahanan pergi ke sana dalam antrian. Namun, ketika dia melihat wajah John Lawrence telah membengkak menjadi kepala babi, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. "Ayah, ada apa denganmu?" John menggigil ketakutan ketika mendengar kata ayah. Ia segera berkata, "Saya bukan pendeta. Saya tidak lagi memiliki gelar pendeta." Faktanya, John senang dipanggil pendeta oleh para tahanan. Bagaimanapun juga, meskipun banyak narapidana yang melakukan kejahatan, mereka masih memiliki keyakinan agama di hati mereka. Jika mereka bisa bertemu dengan seorang pendeta yang juga seorang narapidana di penjara, bahkan jika mereka tahu bahwa orang ini memiliki masa lalu yang memalukan, semua orang akan memberinya sedikit kurang perhatian. Tetapi John tahu bahwa hal itu terjadi karena Charlie pernah menjadi pendeta di masa lalu dan hal itu membuat Charlie merasa sangat tidak senang terhadapnya. Mulai sekarang, dia akan ditampar 100 kali sehari. Dan hanya memikirkannya saja akan membuatnya merasa putus asa. Jadi, dia tanpa sadar bertanya kepada penjaga penjara dengan suara rendah. "Bisakah kamu membantuku mengganti sel? Aku tidak terbiasa dengan sel ini." Begitu John mengucapkan kata-kata ini, kecuali Charlie, semua tahanan lainnya menatapnya dengan heran. Peraturan penjara Brooklyn adalah urusan internal ditangani secara internal. Siapapun yang mencari bantuan dari penjaga penjara melanggar peraturan seluruh penjara. Oleh karena itu, mereka semua tidak dapat mengerti mengapa John tiba-tiba meminta bantuan penjaga penjara. Mungkinkah dengan bertanya kepada penjaga penjara akan membebaskannya dari ancaman Charlie? Penjaga penjara juga sedikit terkejut dan berkata, "Ayah, pindah sel itu mudah, tapi narapidana yang meminta penjaga untuk pindah sel tidak akan diterima di sel lain." Hal ini pernah terjadi sebelumnya. Para tahanan diminta pindah sel, namun hasilnya adalah mereka tidak diizinkan untuk berubah. Sel mana yang mau menerimanya?
setelah diubah dan dipukuli. Dia hanya bisa kembali ke sel asalnya, jadi aku sarankan kamu tidak berubah. John tiba-tiba menangis, dan dia juga tahu, menurut aturan penjara. Alasan mengapa dia secara impulsif mengusulkan untuk mengganti sel adalah karena dia benar-benar takut pada Charlie. Namun, setelah dipikir-pikir matang-matang, apa yang dikatakan sipir penjara itu memang masuk akal. Para tahanan di penjara ini tidak menyukai orang yang melanggar aturan. Jadi mereka bisa mengubah. Sel-sel itu sendiri yang pastinya tidak populer. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata sambil menangis. Aku tadi bercanda denganmu. Aku tidak akan berubah bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Penjaga penjara menepuk bahunya, lalu berkata kepada semua orang. Semuanya, tinggalkan sel dan pergi ke kafetaria. Dengan perintah itu, semua orang berbaris keluar sel dan menuju kafetaria bersama para tahanan di sel lainnya. Sepanjang perjalanan, Charlie terus memperhatikan tahanan lain di sekitarnya. Dia berharap bertemu Peter Yao di sini, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak tahanan yang juga pergi ke restoran itu. Mereka memiliki warna kulit yang berbeda dan perbedaan usia juga sangat besar. Namun dapat dilihat bahwa di penjara, anggota geng yang bertato dan berotot kekar jumlahnya sekitar setengahnya. Selain itu, Charlie juga menemukan banyak tahanan yang memiliki luka daging di wajah dan tubuh mereka. Dan beberapa mengenakan perban dan menggunakan kruk. Tampaknya mereka telah dipukuli. Tak heran jika sipir penjara tak ambil pusing saat melihat sejumlah orang di dalam sel itu terluka. Perlu diingat, kafetaria di penjara Brooklyn sangat besar dan dapat menampung 1.000 hingga 2.000 narapidana yang makan di sana pada saat yang sama. Bab 5838. Setelah penjaga penjara membawa semua orang ke restoran, mereka segera mundur keluar gerbang besi, lalu meninggalkan tempat itu agar para tawanan dapat mengatur diri mereka sendiri. Orang yang makan adalah narapidana, dan orang yang bertanggung jawab membawakan makanan untuk semua narapidana juga adalah narapidana. Sambil menunggu dalam antrean makanan, Dean memberitahu Charlie. Pak, Anda tidak bisa duduk santai saat makan di sini. Hampir di setiap area ada pengunjung tetap. Kursi di dekat jendela di sisi selatan hampir ditempati oleh 2 area penjara. Bos dan adik-adik di sekitarnya terpecah belah. Kita hanya bisa duduk di dekat jendela di sisi utara. Meskipun tidak ada sinar matahari di sana, pemandangannya cukup bagus. Charlie bertanya padanya, apakah kamu punya bos di penjara Brooklyn? Dean menggelengkan kepalanya dan menjawab, 1. Bos distrik ini adalah Gustavo Sanchez. Dia sama sekali tidak memandang rendah kami para gangster kecil, dan dia tidak mengizinkan kami terlalu dekat dengan bos distrik kedua. Jadi kami tidak berani pergi dengan bos lain. Kalau tidak, aku pasti akan bergaul dengan bos distrik 2. Lagi pula, dia berasal dari geng New York dan merupakan senior kita. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, karena Gustavo Sanchez memandang rendah dirimu, mengapa dia tidak membiarkanmu bekerja dengan bos lain? Dean berkata, Gustavo Sanchez punya terlalu banyak musuh. Dikatakan bahwa ketika ia berkembang, setidaknya ribuan orang terbunuh secara langsung dan tidak langsung. Banyak di antara mereka adalah pejabat pemerintah di sana. Ada banyak sekali orang di Meksiko yang ingin membalaskan dendamnya. Jadi dia sangat memperhatikan perannya dalam hal keselamatan pribadi di penjara. Siapapun yang membentuk geng di area pertama adalah ancaman pasti baginya. Jadi, begitu dia tahu ada orang yang membentuk geng di area pertama, apalagi kalau dia bergabung dengan orang-orang di area kedua, dia akan memberikan surat perintah hukuman mati. Orang ini punya pasukan bersenjatanya sendiri di Meksiko. Jika ada yang memprovokasi dia akan membunuh seluruh keluarganya. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Charlie mengangguk. Saat itu, Dean melihat ke arah pintu masuk area 1. Di tempat itu, dia berbisik kepada Charlie. Sanchez ada di sini. Charlie mengikuti pandangannya dan melihat beberapa gangster berkulit coklat melangkah di depan. Secara kasar mendorong semua orang ke samping di kedua sisi dan kemudian. Seorang pria setengah baya yang pendek dan gemuk, tingginya sekitar 1,65 meter, berjalan keluar tanpa ekspresi. Di belakangnya, ada beberapa pengawal berkulit coklat. Dean berkata kepada Charlie, orang-orang di sekitar Sanchez adalah tuan-tuan yang dipilihnya dengan cermat dari angkatan bersenjatanya sendiri untuk melindunginya. Charlie tidak menganggap serius Sanchez. Ia memikirkan kelompok kriminal di Meksiko. Singkatnya, tidak ada perbedaan mendasar dari kelompok kriminal di seluruh dunia.
Hanya saja mereka lebih brutal dan tidak memiliki dasar dibandingkan kebanyakan kelompok kriminal. Kembali di Meksiko, Charlie pernah membasmi seluruh kelompok kriminal. Meskipun militan pelanggar hukum ini brutal dalam metode mereka, efektivitas tempur mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanya memiliki keuntungan besar dibandingkan warga sipil biasa. Charlie datang ke penjara Brooklyn kali ini bukan untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebajikan. Dia hanya ingin menemukan Peter di foto lama ayahnya. Siapapun bos penjara ini, dia tidak peduli. Jadi dia bertanya pada Dean, apakah Lucas yang sok tahu itu ada di sini? Dean mencari-cari. Cukup lama, lalu menunjuk seorang pemuda kurus di antara kerumunan tak jauh dari sana, dan berkata, "Itu Lucas." Saat itu, Lucas yang baru saja masuk restoran, sedang mengantri di belakang Charlie untuk mengambil makanannya sambil berbisik kepada para tahanan di sebelahnya. Charlie memperhatikan penampilan Lucas dan bersiap mencari kesempatan untuk mengobrol dengannya nanti. Pada saat ini, Sanchez dan kelompoknya yang berjumlah lebih dari selusin orang telah duduk di dekat jendela terbesar di sisi selatan. Sanchez sendiri duduk di meja makan 6 orang di dekat jendela. Dan yang lainnya duduk membentuk setengah lingkaran di meja kosong di sebelahnya. Duduk. Ketika Charlie bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun di kelompok ini yang pergi mencari makanan. Beberapa sipir penjara dan seorang pria berpakaian koki masuk sambil mendorong kereta makan. Meskipun bagian atas kereta makan ditutupi dengan penutup baja tahan karat. Aromanya kuat sekali, tapi tetap saja membuat banyak tahanan diam-diam menelan ludah. Gerbong makan didorong langsung ke sisi Sanchez. Anak buahnya segera melangkah maju untuk membuka tutupnya dan memeriksanya. Ada banyak hidangan lezat di dalamnya, termasuk roti, salad, ham Spanyol potong dingin, sup escargot Prancis, dan masih banyak lagi. Terlebih lagi, ada juga stea setengah matang dan sebotol anggur merah Romane Conti. Charlie terkejut melihatnya. Ia tak menyangka penjara Kekaisaran Amerika akan begitu terang-terangan menunjukkan keistimewaannya. Makan malam Sanchez hanyalah hidangan Prancis dengan 3 bintang Michelin. Pada saat ini, anak buah Sanchez mulai mengeluarkan makanan dan meletakkannya di depan Sanchez, dan seorang adik lelaki dengan terampil membukanya. Untuk anggur merah Romane Conti, ia mengeluarkan botol anggur dan gelas anggur merah dari lantai 2 gerbong makan dan menuangkan anggur merah ke dalamnya. Melihat Dean meneteskan air liur sambil melihat makanan orang lain, Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya. Apakah Sanchez ini selalu begitu terkenal di penjara? Ya, luka di mulut Dean tersengat air liur, dan dia menahan rasa sakit dan berkata kepada Charlie. Sejak Sanchez datang, dia dalam kondisi seperti ini, dan dia membawa koki dari Meksiko. Konon, sebagian dapur penjara tersebut khusus digunakan oleh juru masaknya. Dia makan 3 kali sehari. Kokinya bertanggung jawab atas semua makanannya. Sambil berbicara, Dean berkata dengan ekspresi iri, penjara Brooklyn adalah penjara federal. Penjara federal tidak memiliki kesempatan untuk kunjungan suami istri, tetapi Sanchez memiliki hak istimewa tersebut. Dia memiliki waktu kunjungan 3 jam 3 kali seminggu. Saat pasangan itu bertemu, konon bawahannya di luar akan mengiriminya beberapa wanita cantik dengan gaya berbeda setiap kali untuk dinikmatinya. Charlie melihat ekspresi irinya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kamu masih iri? Kamu kan gay? Dean berkata dengan wajah sedih, Tuan, kapanpun saya punya kesempatan bertemu wanita, saya tidak akan menjadi gay. Saya terpaksa tidak punya pilihan selain jika ada yang memberi saya 3 di antaranya setiap minggu di sini. Bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati, saya tidak akan melakukan apapun yang berbau gay. Charlie tersenyum kecil dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia telah memperhatikan keadaan sekelilingnya. Hampir semua orang dari bangsal pertama dan kedua ada di sini, tetapi dia masih tidak melihat Peter Yao. Setelah makan, dia tidak pergi ke tempat tertentu bersama Dean untuk makan malam. Sebaliknya, dia berjalan mendekati antrian di belakang dan berkata kepada Lucas. Lucas, kan? Aku teman Andrew. Dia mengizinkanku masuk untuk menemuimu dan bilang kau bisa menjagaku kalau terjadi apa-apa. Begitu Lucas mendengar nama Andrew, dia segera menunjuk ke sebuah meja di sudut dan berkata kepada Charlie. Kakak, tunggu aku di meja itu. Charlie mengangguk dan datang ke sudut dengan piring makan. Di penjara Brooklyn, semua narapidana suka ikut bersenang-senang. Dan hanya sedikit yang suka duduk di sudut, jadi tidak ada tahanan lain di sekitar Charlie. Beberapa menit kemudian, Lucas datang membawa piring makan. Duduk berhadapan dengan Charlie, dan bertanya dengan suara rendah, apa yang bisa saya bantu? Sambil makan,
Charlie merendahkan suaranya dan berkata, "Saya mendengar bahwa seorang Tionghoa Amerika bernama Peter Yao dipenjara di sini beberapa bulan yang lalu. Apakah kamu sudah menerima kabar?" Peter Yao? Lukas berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Apakah Anda yakin dia ditahan di sini?" Charlie mengangguk, "Tentu, sumber informasinya sangat dapat diandalkan, seharusnya tidak ada yang salah." "Aneh," Lukas berkata dengan serius, "kamu berbicara tentang Peter Yao. Saya benar-benar belum pernah mendengar tentang dia, dan saya punya daftar tahanan baru di sana, yang saya kompilasi dan perbarui setiap hari, tetapi saya belum melihat nama ini." Charlie bertanya padanya, "Apakah dia akan ditahan di sel isolasi di sini? Di lokasi tertentu di penjara?" Lukas berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Saya tidak yakin tentang ini. Karena kamu diperkenalkan oleh Angelo, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Sejujurnya, penjara ini pada dasarnya adalah penjara federal. Pengendali sebenarnya adalah keluarga Rothschild." Sambil berbicara, dia melihat ke arah Sanchez yang sedang memotong daging sapi dan minum anggur merah dengan santai di kejauhan, lalu berkata kepada Charlie, "Lihatlah pria itu, gembong narkoba Gustavo Sanchez. Dia bisa makan steak dan minum anggur merah di sini bukan hanya karena dia kaya dan berkuasa, tapi juga karena dia bekerja sama dengan keluarga Rothschild." Bab 5839. Charlie agak terkejut mendengar bahwa keluarga Roth benar-benar akan bekerja sama dengan gembong narkoba seperti Gustavo Sanchez. Menurutnya, keluarga Roth sudah merupakan keluarga paling berkuasa di dunia, dengan sejarah ratusan tahun. Mereka pasti tumbuh hingga saat ini menjadi keluarga besar yang sangat menyayangi bulu. Pasti tidak akan berhubungan dengan kelompok kriminal yang melakukan pembunuhan, pembakaran, dan peredaran narkoba. Oleh karena itu, pihak keluarga bekerja sama dengan Gustavo dan bahkan memenjarakannya di penjara untuk tugas di rumah. Ini memang agak tidak masuk akal menurut Charlie. Melihat Charlie sedikit bingung, Lukas merendahkan suaranya dan berkata, "Pemerintah telah berusaha mengekstradisi Gustavo ke negara tersebut untuk diadili. Gustavo juga telah berjuang secara terbuka dan diam-diam dengan pemerintah Meksiko, berharap tidak diekstradisi. Awalnya, Gustavo dan putra-putranya siap membuat kegaduhan di Meksiko untuk menghalangi mereka segera setelah pemerintah Meksiko memutuskan untuk mengekstradisi mereka. Namun pada akhirnya, keluarga Roth yang menengahi dan Gustavo akhirnya setuju untuk diekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili. Namun prasyaratnya adalah Amerika Serikat tidak dapat menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Dan dia harus menjalani hukumannya di penjara yang dikuasai oleh keluarga Roth." Setelah berbicara, Lukas menambahkan, "Jangan lihat betapa besar hak istimewa yang dia nikmati di sini. Sebenarnya, penjara ini pada dasarnya tidak berguna baginya. Dia bisa keluar kapan saja selama yang dia mau. Informan saya di ruang cuci pernah mengatakan kepada saya bahwa beberapa kali seseorang memanfaatkan kesempatan pengiriman malam untuk mengirim seorang pria dengan bentuk tubuh dan pakaian yang mirip dengannya. Lalu dia diam-diam dikirim keluar malam berikutnya. Saya juga dengar Gustavo tiba-tiba merasa tidak enak badan beberapa kali di malam hari dan pergi ke ruang perawatan. Dia tinggal di sana sepanjang malam. Saya menduga Gustavo sering kabur di malam hari. Dan orang yang dikirim diam-diam itu hanya akan berbaring di ruang perawatan untuknya sepanjang malam." Charlie tersenyum kecil, "Aku tidak menyangka Roth yang terkenal akan melakukan hal besar untuk seorang pengedar narkoba." Sambil berbicara, dia mengangkat bahu dan menambahkan, "Tapi tidak mengherankan bahwa mereka tidak dapat dipisahkan dari perdagangan opium sejak abad ke-19. Dan bahkan terlibat dalam perdagangan opium di Tiongkok. Mereka memperoleh manfaat besar dalam perang, dan mungkin mereka masih melakukan hal yang sama sekarang." Lukas menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga itu benar-benar tidak lagi menjalankan bisnis di daerah ini. Alasan mereka bekerja sama dengan Gustavo terutama karena pengaruh nyata kelompok kriminalnya di Meksiko. Anda tahu, Meksiko terletak tepat di bawah hidung Amerika Serikat, dengan perbatasan nasional sepanjang hampir 2.000 mil dengan Amerika Serikat. Terlalu banyak artikel yang bisa dilakukan di sini. Keluarga ini memiliki kehadiran yang mendalam di sana. Begitu mendalamnya sehingga tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Meksiko dan tren pembangunan seluruh negara. Sedangkan untuk keluarga Gustavo, terus terang saja, itu adalah bom yang mereka tanam di Meksiko. Ia bisa memainkan peran besar kapan saja. Mungkin suatu hari nanti seorang eksekutif Meksiko atau bahkan seorang anggota Kongres dibunuh oleh kartel narkoba. Di permukaan, ia dianggap telah membuat marah kartel narkoba,
Tetapi sebenarnya, mungkin saja ia hanya mempromosikan kartel narkoba di Meksiko. Kebijakan tertentu yang akan menghambat kepentingan keluarga Roth. Saat berbicara, Lucas tersenyum dan menambahkan, singkatnya, ini semua politik. Orang biasa seperti kita tidak dapat memahaminya. Saya tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan. Saya hanya bicara santai dan tidak memikul tanggung jawab hukum apapun. Charlie tidak menyangka kalau Lucas tampak fasih. Namun, pemahamannya yang mendalam terhadap masalah itu tidak biasa, jadi dia bertanya dengan rasa. Ingin tahu, apakah kamu sendiri yang menyimpulkan semua ini? Atau, apakah kamu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain? Lucas menertawakan dirinya sendiri. Apa yang bisa aku simpulkan? Saya tahu ini karena ada seorang tahanan yang bekerja di bidang keuangan di Wall Street sebelumnya. Dia tahu banyak tentang keluarga Roth, jadi dia menceritakan beberapa hal kepadaku. Setelah itu, Lucas menambahkan, orang itu juga memberitahu saya bahwa alasan utama keluarga Roth diam-diam mengendalikan penjara sederhana di Brooklyn ini adalah karena letaknya yang dekat dengan Wall Street. Terlalu dekat. Bagi mereka, setelah menguasai tempat ini, mereka bisa mengubahnya menjadi pusat suaka mereka sendiri. Para gembong narkoba, geng, dan penjahat keuangan yang diekstradisi oleh Amerika Serikat akan terus berada dalam masalah selama mereka berakhir di penjara Brooklyn. Keluarga Roth pasti berada di balik layar. Adapun alasan penjara Brooklyn menginginkan otonomi tahanan, itu karena keluarga Roth ingin membuat tempat itu sekacau mungkin. Yang terbaik adalah tahanan dipukuli setiap 2 hari. Para tahanan mengalami luka serius dan meninggal dunia dari waktu ke waktu. Selama mereka menciptakan kesan seperti itu kepada dunia luar, mereka bisa mengirim orang-orang yang ingin mereka singkirkan ke sini. Dan kematian mereka tidak akan menarik perhatian dunia luar. Lagi pula, kematian di penjara Brooklyn adalah hal yang biasa. Tepat saat dia berbicara, di pintu masuk area penjara kedua, sekelompok pria berotot dengan tato di lengan, leher, dan bahkan wajah melangkah keluar. Beberapa pria berotot mengelilingi seorang pria kuat berambut abu-abu, yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Usianya saat itu sekitar 40-an atau 50-an, tetapi ia terus berolahraga, sehingga bentuk tubuhnya tetap kencang. Lucas berkata kepada Charlie, pria berambut abu-abu itu adalah bos bangsal kedua, Joseph Norris. Charlie bertanya kepadanya, apakah orang ini juga bekerja sama dengan keluarga Roth? Lucas menggelengkan kepalanya, tidak. Dia sudah di penjara ini selama bertahun-tahun. Sebelum keluarga Roth mengambil alih penjara ini, dia sudah menjadi bos di sini. Kemudian, setelah mengambil alih tempat ini, penjara diubah menjadi 2 bangsal. Norris ditempatkan di bangsal kedua, dan bangsal pertama diberikan kepada Gustavo. Seperti yang dikatakannya, Lucas menambahkan, menurut spekulasi saya, keluarga Roth hanya ingin menggunakan Joseph untuk memeriksa Gustavo. Jika Gustavo diizinkan mendominasi di sini, keluarga Roth tidak akan melakukannya. Mereka bisa menanganinya langsung. Kalau begitu, dia akan hidup dengan nyaman. Gustavo harus sedikit berhati-hati saat meninggalkan Joseph di sini. Bagaimanapun, meskipun Gustavo kuat, tapi kekuatannya ada di Meksiko. Joseph, meskipun kekuatannya tidak sebaik Gustavo, dia merespon semua hal di sini. Jika suatu hari dia benar-benar ingin putus dengan Gustavo, selama dia berteriak, banyak tahanan di area pertama akan berdiri di sampingnya. Termasuk dekan yang duduk di sebelahmu tadi. Bab 5840. Charlie mengangguk ringan dan menutupi Gustavo, tetapi dia tidak bisa membiarkan Gustavo hidup terlalu nyaman. Dia juga memiliki cambuk yang bisa digerakkan olehnya dari waktu ke waktu. Tampaknya keluarga Roth sangat tertarik pada Gustavo. Dan siapapun orangnya, dia sangat cerdik dalam apa yang dilakukannya. Pada saat ini, begitu Joseph masuk, dia membawa adik laki-lakinya dan berjalan menuju area lain di dekat jendela di sisi selatan. Pada masa itu, banyak anggota geng yang melihatnya dan mereka menyapanya dengan sangat hormat. Dan beberapa orang yang lebih senior bahkan berjabat tangan dan menyapanya. Ketika Joseph melewati Gustavo dan anak buahnya, dia tiba-tiba berhenti. Melihat meja makan Gustavo, mengerutkan kening, dan bertanya, "Gustavo, apakah Romane Conti rasanya enak?" Gustavo mendongak ke arah Joseph, terkekeh, dan berkata, "Apa? Tidak adakah toko yang menjual Romane Conti di New York? Anggur jenis ini tidak mahal, harganya hanya $50.000. Kamu belum pernah meminumnya, kan?" Joseph tidak marah,
tetapi berjalan langsung ke arahnya. Melihat hal itu, anak buah Gustavo segera bangkit berdiri dan berdiri di hadapan Joseph. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Jangan mendekat." Joseph menatapnya dan berkata dengan nada sinis, "Saudaraku, ini bukan Meksiko, ini New York. Beraninya kau bersikap begitu sombong di New York? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pengedar narkoba dapat merajalela di seluruh dunia?" Pria itu benar-benar putus asa. Meskipun dia diminta untuk membunuh lebih dari selusin orang sekaligus, dia tak berkedip. Sekarang setelah diejek, wajar saja kalau dia diliputi amarah. Dia hampir menjadi marah. Dia menunjuk Joseph dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Joseph berkata dengan nada menghina, "Aku tahu kamu telah membunuh banyak orang, dan banyak dari mereka. Tapi itu tidak berguna. Wah, sudah kubilang, ini New York. Bukan tempat untuk kamu bersikap sombong. Betapapun kejamnya kamu hanya bisa bersikap sombong di Meksiko. Di sini, bukankah kau masih harus menjadi anjing Gustavo di penjara?" Pria itu menggertakkan giginya dan berkata, "Jika kau mempermalukanku, apakah kau tidak takut mati di tanganku suatu hari nanti?" Joseph berkata dengan nada menghina, "Sialan. Percaya atau tidak, asalkan aku bicara sepatah kata, mulai malam ini, semua gangster di New York akan memburu pengedar narkoba di jalanan. Bos Anda mungkin memiliki banyak orang, bisakah dia membawa ribuan orang ke New York?" Lelaki itu tidak dapat menahannya lagi. Tinjunya yang terkepal hendak segera memukul Joseph. Pada saat ini, Gustavo tiba-tiba berteriak, "Alberto, tutup mulutmu." Alberto tidak punya pilihan selain menahan amarah di hatinya. Ketika Yusuf melihat bahwa dia tidak lagi berbicara, dia mencibir dengan nada menghina. Berjalan ke arah Gustavo, mengambil botol Romane Conti miliknya, yang masih setengah penuh, dan berkata kepada Gustavo, "Saya akan mengambil anggurnya untuk dicicipi. Setelah mencicipinya, ingatlah untuk menyimpan sebotol untukku saat kau merasakan hal sebaik ini lagi." Gustavo tidak marah dan tersenyum. "Salahku, lain kali aku akan menyiapkan beberapa botol untukmu." Setelah itu, dia bertanya kepada Joseph, "Apakah kamu membutuhkan botol anggur dan gelas anggur?" Joseph mengambil beberapa teguk langsung dari botolnya, lalu bersendawa dan berkata sambil tersenyum, "Gelas anggur jenis apa yang harus saya pakai? Itu bukan gaya saya." Setelah itu, dia benar-benar mengulurkan tangan dan mengambil sisa setengah bagian steak teratas dari piring steak Gustavo. Memasukkannya ke dalam mulutnya dengan cara yang berlebihan dan menggigitnya dalam-dalam. Sambil mengunyah dia mengumpat dan berkata, "Sial, kenapa kita tidak makan steak seperti ini saja? Lain kali hal ini terjadi lagi, saya rasa kita bisa mengadakan kerusuhan di penjara untuk memprotes." Gustavo tertawa dan berkata, "Joseph, bagaimana menurutmu? Katakan saja padaku kapan kamu ingin makan steak, dan aku akan mengaturnya untukmu. Kenapa kau perlu melakukan langkah sebesar itu?" Joseph mengangguk, menunjuk ke arah Gustavo, dan berkata, "Lebih baik kau mengambil langkah selanjutnya." Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan malas, "Ayo pergi, jangan lupa apa yang kamu katakan, siapkan beberapa botol anggur enak ini untukku. Saya akan membutuhkannya besok." Gustavo memperhatikan Joseph berjalan pergi dan duduk di area lain, ekspresinya perlahan berubah menjadi kabur. Alberto bertanya padanya dengan suara rendah tadi, "Bos, apakah Anda ingin saya membunuh si idiot itu? Asal kau mengucapkan sepatah kata saja, aku akan langsung menusukkan pisau itu ke otaknya dan mengaduknya beberapa kali." Gustavo bertanya balik, "Apakah kamu tidak melihat niatnya?" Alberto menggelengkan kepalanya, "Bukankah dia hanya ada di sini untuk membuat masalah?" Gustavo mencibir, "Dia datang menggangguku hanya untuk memancing perselisihan dan memicu perkelahian antara kedua belah pihak." Alberto langsung berkata, "Bos, kami tidak takut pada mereka dalam pertarungan. Aku telah membunuh lebih banyak orang daripada wanita-wanita yang pernah diajaknya bermain." Gustavo berkata dengan dingin, "Apakah kamu benar-benar berpikir ini Meksiko? Beraninya kau membunuh orang di sini, kau akan dimasukkan ke dalam sel khusus yang tidak bisa kau lihat jari-jarimu dan kau akan ditahan di sana sampai kau mati." Setelah itu, Gustavo menambahkan, "Juga, meskipun kalian semua adalah pembunuh yang terlatih. Di tempat seperti ini, tidak ada senjata yang bisa kamu gunakan dan tidak ada keuntungan medan untuk menyembunyikan dirimu. Sebagian besar keterampilan Anda tidak akan digunakan,
Dan kami tidak memiliki keunggulan jumlah. Saat itu, orang-orang ini akan bisa membunuhmu hidup-hidup hanya dengan melempar bangku. Jika kamu mati, aku tidak akan punya perlindungan di sini. Pada saat itu, saya akan meminta keluarga Roth untuk mengatur sekelompok orang lain untuk datang melindungi saya. Tapi begitu ada lebih banyak orang datang, keluarga Roth akan mendukung Joseph baru untuk melahapku.